Ya alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali dalam program Majelis Sore, majelis kita semua. Dan tentunya kita masih membahas seputar juga membangun keluarga yang terutama juga membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Tadi sempat terpotong tema yang kemudian juga sempat dibahas di awal tadi, bicara mengenai keturunan. Banyak hal yang kemudian juga mempengaruhi diri kita, terutama salah satunya genetik, watak yang diwariskan dari keturunan atas kita kepada diri kita hingga keturunan selanjutnya. Bicara mengenai hal ini, kadang banyak juga keturunan yang berasal dari, alhamdulillah, berasal dari keluarga yang begitu luar biasa mulia. Sedangkan pada saat pola asuhnya bisa jadi karena satu dan lain hal mengalami pola asuh yang kemudian juga berbanding terbalik, sehingga orang tersebut pun juga dirasa tidak memiliki kualitas yang sama dengan sebelumnya begitu. Berarti kalau dinyatakan dengan kasus yang seperti itu, pola asuh pada saat dia hidup ini yang paling krusial berarti ya Bu. Jadi begini, dalam Islam tadi saya katakan bahwa yang namanya keluarga itu memang pada intinya adalah orang tua ya, ayah dan ibu, kakek, nenek, dan sebagainya. Tetapi dalam Islam itu yang namanya keluarga itu bermakna luas. Jadi siapapun orang yang ada di sekeliling kita yang mempengaruhi kehidupan kita, termasuk dalam dunia pendidikan dan pembinaan kita, itulah keluarga kita. Nah, itulah keluarga kita. Jadi secara genetika ya memang kita ini berpengaruh bagaimana dulu orang tua kita itu mendidik kita dan kita berasal dari mana. Kalaupun mereka pada saat kita lahir sudah tidak ada lagi di dunia ya, ada beberapa orang yang ketika terlahir dia sudah yatim misalnya, atau bahkan setelah melahirkan ibunya meninggal dunia sehingga tidak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Tetapi orang tua kita dulu ya, orang tua kita dulu, kalau misalnya orang tua kita atau orang yang beriman, mereka pasti berdoa kepada keturunannya itu ya. Sebagaimana kita selalu berharap saat ini, misalnya kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Nah, itulah doa yang selalu kita sampaikan dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam doa itu jelas-jelas sekali kita mengharapkan satu kebahagiaan ya, satu kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, dan dihindarkan dari api neraka. Nah, itu dulu doa yang paling melekat dalam diri setiap orang tua yang seharusnya tetap kita jalankan juga sebagai seorang hamba ya, sebagai seorang manusia, mungkin dalam posisi sebagai anak, mungkin dalam posisi sebagai orang tua, atau sebagai teman, atau sebagai guru, atau sebagai apapun kita. Nah, kemudian dalam Islam itu kan disebutkan bahwa dalam sebuah surah disebutkan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu itu dari api neraka. Artinya apa? Keluarga itu memiliki satu peran penting, dia menjaga keluarganya untuk terhindar dari api neraka. Nah, untuk terhindar dari api neraka dia harus melakukan satu kebaikan, baik kebaikan itu yang dimulai dari kebaikan di dunia ini hingga kelak dia ketika berada di negeri akhirat dia terselamatkan dari api neraka. Nah, itu dulu konsep awalnya. Nah, lalu kemudian secara praktisnya tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, bahwa kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat dengan 4 hal itu gitu ya, 4 hal itu. Yang pertama, hati kita ini harus selalu sabar ya. Jadi qalban sabiran itu bagaimana kita menghadapi satu situasi yang kadang-kadang situasi itu tidak menyenangkan ya. Jadi bagaimana kita harus selalu bersabar. Nah, bersabar ini tidak hanya dalam kondisi ketika kita dalam kondisi bersedih ya, tetapi bersabar juga ketika kita memperoleh sebuah rezeki atau kegembiraan yang luar biasa. Bagaimana kita mengekspresikan kegembiraan itu sehingga bermanfaat ya bagi orang banyak.
Jadi kalau misalnya kita memiliki rezeki yang banyak, bagaimana kita dalam Islam diajarkan untuk berzakat ya. Nah, itu dijalankan. Sedekah, infak, dan Artinya kita sabar menghadapi keuangan yang banyak yang baik, berlebih ya. baik. Kemudian bagaimana pula di dalam kehidupan kita berkeluarga, seandainya suatu saat ekonomi dalam keluarga itu pas-pasan misalnya. Kalau orang tua saya dulu ya, makanya saya mengatakan bahwa keluarga itu memiliki fungsi yang luar biasa dalam pembinaan watak keluarganya kelak gitu ya. Secara turun-temurun, Boleh sharing nih, Bu. ya, secara turun-temurun orang tua mengajarkan kepada saya ketika misalnya ketika mau menikah ya. Ibu saya mengajarkan pada saya bagaimana nanti saya kalau hamil misalnya. Maka kalau kamu membeli ikan pupuyu, dulu ikan pupuyu itu kan yang paling mahal ya. Mungkin sampai sekarang ya. Maka berikan kabar kepada anak-anak bahwa kita kalau sedang hamil ya, bahwa kita hari ini memasak ikan pupuyu misalnya, alhamdulillah ada rezeki gitu ya. Ini ikan termahal yang ada saat ini ya. Jadi dikomunikasikan ya. Karena anak di dalam janin itu tidak berdiri sendiri dia berada bersama ibunya. Jadi penting sekali seorang ibu ya berkomunikasi sejak dari anak di dalam kandungan, atau bahkan mungkin berkomunikasi sebelum anak itu ditiupkan ya, ke dalam ditiupkan rahim ya. ibu. Jadi ada dialog-dialog terdahulu dalam bentuk harapan dan doa ya. Jadi kita ceritakan kepada anak bahwa kita sedang mendapatkan rezeki yang alhamdulillah gitu. Nah, pada suatu hari misalnya kata ibu saya ini mengajarkan secara sederhana bahwa kita hanya mendapatkan uang yang cukup untuk membeli tempe saja misalnya, dengan sayur bening yang sederhana, dengan ikan kering mungkin ya. Kita kabarkan juga kepada anak bahwa hari ini meskipun mama misalnya pinginnya ayam gitu, tapi karena keuangan sedang sedikit mengalami gitu ya, penurunan, kita makan tempe. Tetapi tempe ini meskipun harganya murah gitu ya, gizinya sangat tinggi. Nah, jadi diungkapkan dalam bentuk lisan tadi, ekspresi ya, ungkapan dari ibu tersebut ya, jadi, nyatanya menjadi sebagai harapan dan doa. Dan kita ada kedekatan psikologi nanti ya kepada sang anak ketika kita memiliki masalah dalam bentuk kebahagiaan tadi karena rezeki yang banyak, masalah ketika kita dalam rezeki yang sedang surut ya, kita ungkapkan kepada anak sehingga terbiasa kita berdialog mengungkapkan sesuatu kepada sang anak meskipun dia di dalam kandungan. Karena dalam sebuah ayat disebutkan juga bahwa janin itu yang lebih dulu diciptakan pendengaran baru kemudian penglihatan. Jadi ajaran Islam itu luar biasa. Dan ungkapan itu tidak ditemukan dalam kitab suci yang lain selain kitab suci agama Islam ya. Masya Allah, yang kalau kita melihat betapa indahnya ya, begitu ya, antara orang tua dan anak, psikologinya terbentuk ikatan sejak dari cinta itu tadi ya. Iya. Bicara mengenai ikatan cinta, ikatan Iya. kasih sayang, ikatan psikologi yang begitu juga luar biasa, ikatan batin kalau istilah kita begitu ikatan ya, batin. yang kemudian juga begitu kuat sehingga kadang ada yang menjadi keinginan dari orang tua, anak dapat menangkap sinyal tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika anak menginginkan sesuatu, orang tua dapat menangkap sinyal tersebut walaupun tidak diungkapkan dengan bentuk kalimat. Karena sudah terbiasa dia memahami. Masya Allah. Pernah diungkapkan. Baik, kalau kita bicara mengenai 4 hal tadi Bu ya, bicara mengenai sabar, bicara mengenai jiwa raga yang kemudian juga harus memulai diri untuk kemudian menyesuaikan dan beradaptasi juga untuk sabar, mendapatkan pasangan yang kemudian juga insya Allah soleh dan soleha, dan itu kan juga menjadi satu kesatuan untuk yang diharapkan sebenarnya. Namun ketika di dalam prosesnya Bu, ada di antara 4 tersebut yang mungkin sulit sekali untuk kita capai dan perlu pembelajaran seumur hidup begitu ya. Apalagi misalkan bicara mengenai pasangan. Pasangan ini sendiri kan ini adalah pilihan dari Allah langsung untuk kemudian juga dipasangkan kepada diri kita. Bagaimana sebenarnya menyikapi pasangan kita sebelum pada akhirnya kita memiliki keturunan yang
insya Allah dijadikan sebagai generasi mulia yang kemudian juga mencintai Quran, mencintai Rasulullah itu sendiri. Iya. Dalam Islam diajarkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih ya. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu dimintai pertanggungjawabannya. Nah, jadi ketika kita memiliki pasangan, maka kita adalah pemimpin bagi pasangan kita. Nah, begitu pula sebaliknya, dia menjadi pemimpin bagi kita. Nah, ketika dalam soal agama misalnya, dalam soal agama, kebetulan pasangan kita ini belum begitu beriman atau Proses pemahaman agamanya dirasa minim. maka kitalah yang akan bertanggung jawab untuk memimpin segala sesuatu dalam tanda petik ya, apapun itu. Misalnya dalam segi ekonomi juga sama seperti itu, dari segi agama apalagi ya. Jadi setiap kita itu menjadi pemimpin sebenarnya untuk diri kita dan juga untuk orang lain yang ada di sekeliling kita. Jadi dalam posisinya itu kalau misalnya secara agama itu kebetulan sang istri lebih memahami, maka dia bertanggung jawab atas pemahaman yang dia miliki itu untuk diajarkan kepada siapapun yang ada di sekelilingnya. Walaupun sang imam adalah sang suami Ya, sebenarnya. dalam Islam imam tetap suami. Jadi suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Tapi tanggung jawab ilmu itu tadi. Tanggung jawab ilmu bisa kita dapatkan dari siapa saja. Masya Allah. Bisa didapatkan dari siapa Baik, saja. Dan artinya kita kan bisa juga belajar ini dari siapa perlu saja. adanya sinergi antara seorang istri dan seorang suami. Sebelum mereka memutuskan untuk menikah, ada komitmen pembelajaran diri, pembekalan diri, dan ketika menikah pun juga ada keinginan dan harapan serta doa yang dilontarkan untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Bicara mengenai keturunan dan soleh dan soleha ini kan menjadi harapan bagi kita semua ya Bu ya. Bagaimana sebenarnya kita bicara mengenai pola asuh di segmen berikutnya, karena kan bicara mengenai pola asuh ini sendiri banyak sekali ilmu-ilmu yang hari ini begitu berkembang. Katanya kemudian juga diminimalisir untuk menyebut jangan, tapi di satu sisi juga seringkali rasanya orang tua kesulitan ketika anaknya melakukan sesuatu, apalagi menghindari kata jangan. Ini kan bingung ya Bu ya. Nah, kemudian juga ada banyak hal-hal yang kemudian juga ingin kita bahas bicara mengenai pola asuh itu sendiri. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.